Hari ini saya Yusuf Mansur punya perusahaan yang kalau kita jual hari ini Pak, nilainya 10 triliun rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Sahabat sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu kembali mengisi konten kita untuk SKS 21. Sahabat sekalian, kesempatan ini kami berada di salah satu ruangan di Happy House Warmindo and Coffee, sebuah restoran yang sedang dirintis oleh anak kami, Anissa. Sahabat sekalian, kesempatan ini kami ingin memberikan sebuah ulasan bagaimana tentang bisnis dan juga perjalanan Yusuf Mansur yang saat ini masih banyak disoroti oleh banyak pihak. Saya mengikuti beberapa channel di YouTube. Kita mengetahui ada beberapa hal yang sekarang masih aktual, antara lain bagaimana proses pembayaran bagi mantan karyawan Paytrend yang sekarang masih dalam waktu negosiasi. Juga ada beberapa lahan yang saya ikuti dari channelnya Pak Darso yang semula akan dibeli Yusuf Mansur, ternyata kemudian tidak berlangsung dan tertunda sampai saat ini. Ada beberapa lain juga berita di mana kita mengetahui ternyata reksadana syariah Paytrend ternyata dihentikan disebabkan karena kantongnya kempes. Begitu dalam sebuah judul di sebuah situs berita. Sahabat sekalian, saya banyak ketemu beberapa pihak yang mengikuti bagaimana perjalanan bisnis Yusuf Mansur, juga perjalanan dakwahnya. Ada beberapa sahabat juga yang saya kenal, ada juga yang beberapa waktu terakhir kemudian kami bertemu, dan dari beberapa pertemuan itu sebenarnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengharapkan Yusuf Mansur bisa segera selesai dari masalah yang dihadapi, segera bisa menjadi seorang Yusuf Mansur yang berkarakter, Yusuf Mansur yang memiliki semangat untuk membangkitkan ekonomi umat. Dan saya melihat sebenarnya peluang Yusuf Mansur untuk bangkit kembali masih ada. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan Yusuf Mansur untuk bangkit kembali, baik sebagai seorang pendakwah ataupun juga seorang pebisnis. Dan itu saya lihat, saya amati dari beberapa referensi-referensi yang ada. Yusuf Mansur memang harusnya fokus di dalam sebuah kegiatan. Kalau mau bisnis, fokus di bisnis. Bisnis pun harus pada sebuah bidang tertentu yang memang betul-betul menjadi passion atau apa yang dikuasai Yusuf Mansur. Kita melihat saat ini ternyata beberapa yang bermasalah karena begitu luasnya cakupan bisnis Yusuf Mansur. Kita melihat ada bisnis hotel, ada travel, ada bisnis batubara, ada juga lembaga pendidikan, dan yang lainnya, Paytrend termasuk di dalamnya. Dan ternyata kemudian bermasalah. Kenapa demikian? Karena saya yakin ketika seorang itu memiliki banyak kegiatan, tidak fokus dalam salah satu, pasti tidak akan berhasil. Itulah saya kira idiom yang sangat lumrah dalam dunia bisnis, bahwa seorang harus fokus pada bidang apa yang dia geluti, bidang yang dia senangi, bidang yang dia kuasai. Dan ternyata hal itu saya tidak tahu mana Yusuf Mansur yang boleh dikuasai. Tapi dengan cakupan banyak masalah tadi, ternyata kemudian masalahnya banyak yang muncul, termasuk gugatan dari para mitra kerja dan sebagainya. Sahabat sekalian, yang kedua saya kira yang perlu dilakukan Yusuf Mansur adalah bagaimana Yusuf Mansur menghargai mitra bisnisnya, partner bisnisnya. Sekarang banyak gugatan dari para investor, kegiatan seperti misalnya patungan usaha, dan juga bisnis batu bara. Kenapa demikian? Karena ada sebuah trust yang hilang, sebuah kepercayaan yang hilang, dan sebuah proses yang terputus, sehingga apa yang direncanakan dari awal tidak berlangsung dan menimbulkan kekecewaan. Bahkan ada yang tidak percaya lagi
karena apa yang dijanjikan tidak terwujud. Lalu yang ketiga, saya kira setelah mitra bisnis juga bagaimana penghargaan pada karyawan. Kita prihatin ada karyawan yang sampai sekian waktu belum menerima gajinya, THR-nya juga, dan sekarang kemudian bermasalah. Saya kira ini adalah sebuah mismanagement, dia kalau tidak sebuah kesalahan yang memang harus tidak dilakukan oleh seorang pengusaha. Karyawan adalah aset kita, aset seorang pengusaha, sehingga apapun yang menjadi hak mereka normatif harus kita penuhi. Dipenuhi kaitannya dengan jumlahnya, juga bagaimana dipenuhi kaitannya dengan waktu kapan harus disampaikan. Karena ketika kita bisa memenuhi kewajiban kita pada karyawan, loyalitas akan terbangun dan juga etos kerja akan meningkat. Itulah saya kira yang bisa membangkitkan juga bagaimana sebuah bisnis yang kita lakukan. Jadi begini, ini sebenarnya tripartit lanjutan, Mas. Awalnya kan sudah diajukan tripartit, kemudian pernah dilakukan perundingan tripartit pertama, kemudian dilakukan perundingan tripartit kedua. Pada saat tripartit kedua itu pihak pengusaha yaitu PSI, Peritrust Sentosa Internasional atau biasa disebut dengan Paytrend lebih terkenal itu, meminta untuk bipatrit kembali kan begitu. Oke, selanjutnya diizinkan oleh mediator dari Disnaker Kota Bandung. Lalu kami melakukan bipatrit, ternyata juga gagal. Namun di sana angka disepakati, Mas. Jadi dari angka yang kami ajukan, kemudian dikoreksi oleh mereka, kemudian saya bicarakan dengan klien saya, para karyawan atau pegawai ini, disepakatilah angka itu. Cuman yang tidak sepakat adalah bahwa pengusaha atau Paytrend itu akan mengangsur mulai di Maret 2023, jadi tahun depan, Mas. Padahal waktu itu kurang lebih bipatritnya itu antara Juni dengan Juli, jadi jauh panggang daripada api lah begitu. Selanjutnya yang keempat, saya kira Yusuf Mansur perlu menjadi pribadi yang lebih rendah hati, lebih bisa menjaga apa yang perlu disampaikan dan apa yang tidak perlu disampaikan. Sebuah video yang dari sebuah channel, bagaimana dia menyampaikan sesuatu yang kelebihan dari bisnisnya ternyata kemudian tidak terwujud. Jadi lebih banyak sesuatu yang mengumbar sebuah keberhasilan yang sebenarnya belum terjadi atau belum terwujud. Itulah saya kira sebuah hal yang perlu dikoreksi oleh seorang Yusuf Mansur. Dalam video yang berikut ini kita bisa melihat bagaimana sebuah sindiran telah disampaikan oleh konten tersebut. Kenapa dengan menyampaikan sebuah keberhasilan begitu ternyata akhirnya kegagalan yang diraih. Hari ini saya Yusuf Mansur punya perusahaan yang kalau kita jual hari ini Pak, nilainya 10 triliun rupiah. Saya tadi bicara sama Pak Sekda, tambang nggak ada apa-apanya. Oh serius, tambang nggak ada apa-apanya. Mau tambang emas kek, mau tambang nikel kek, mau tambang batu bara kek, mau oil and gas, nggak ada apa-apanya sama yang namanya fintech. Lihat Jack Ma, lihat Jack Ma. Jack Ma bermain di wilayah yang sama dengan saya, fintech, financial technology, payment gateway, cashless, digital society, banking digital. Hari ini Pak, kami sudah 2,3 triliun rupiah perputarannya. Dan tidak ada akal, tidak ada rapat, tidak ada kemudian begini begitu, tidak ada. Sahabat sekalian, setelah itu juga tentu tidak perlu terlalu banyak flexing. Saya kira beberapa figur pengusaha yang berhasil itu lebih banyak rendah hati, pendiam, dan tidak suka menyampaikan apa yang dia miliki ataupun apa yang dia lakukan setelah berlebihan.
saat ini kita melihat bagaimana hal itu dilakukan Yusuf Mansur, naik pesawat dengan keluarga dan sebagainya, yang saya kira itu kemudian akan menimbulkan sesuatu hal yang tidak baik bagi mitra kerja, apalagi yang sedang ada masalah dengan Yusuf Mansur. Bapak sekalian, yang berikutnya tentu Yusuf Mansur harus memilih apakah dia lebih tepat sebagai seorang pengusaha atau menjadi seorang pendakwah. Saya kira pilihan itu menjadi penting karena sementara ini yang kita lihat ketika memerankan dua figur tadi, banyak masalah yang dihadapi, banyak masalah yang kemudian menimbulkan pro kontra di dalam masyarakat, bahkan juga tuntutan-tuntutan hukum, yang itulah kemudian yang bila tidak dicermati akan semakin membuat seorang Yusuf Mansur terpuruk. Sahabat sekalian, kita mengikuti terus apa yang menjadi masa-masa aktual yang sekarang masih menimpa Yusuf Mansur, dan kita berharap ke depan masalah di masalah akan segera selesaikan dan Yusuf Mansur akan bisa menjadi seorang Yusuf Mansur yang di awal-awal kemunculannya itu banyak dikagumi oleh masyarakat luas, dan ternyata kekaguman itu saat ini berubah menjadi sebuah perasaan yang tidak suka, berubah menjadi sebuah hal yang tidak menyenangkan bagi seorang Yusuf Mansur. Mudah-mudahan dengan mengikuti beberapa hal tadi bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bagaimana kita menjalani sebuah pilihan hidup, jadi seorang pengusaha, menjadi seorang pendakwah, atau menjadi profesi lain yang harusnya bermanfaat bagi orang banyak. Sahabat sekalian, demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan SK21 semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat untuk sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.